Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi di bab 8 yaitu pengukuran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Haryoga, saya sebagai moderator. Dan ada dua pemateri dari kelompok 8, yang pertama yaitu Mary Santika, yang kedua yaitu Mbak Yusbakta Widaya. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Mary Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Santika dari PGSD 3B NPM 19160070. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8 yaitu tentang pengukuran. Sebelumnya di sini yaitu pengukuran waktu yang dipelajari di kelas 1. Pada saat kelas 1 telah mempelajari cara membaca jam dengan waktu yang pas. Sekarang kita akan belajar lagi untuk membaca jam dengan jarum panjang dan pendek. Waktu sangat penting bagi kita, sekolah dan bermain. Ada waktunya hanya lama dan sebentar. Adalah satuan waktu, satuan tidak baku. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Ini disebut dengan jam analog. Jam analog adalah yang mempunyai media jarum. Ada jarum pendek dan panjang. Jam pendek menunjukkan yang ditentukan, dan jarum panjang misalnya di 12 menunjukkan yang pas. Nah, selain ada jam analog, ada juga yang dinamakan jam digital. Misalnya menunjukkan angka 12. Dia tidak mempunyai jarum panjang dan pendek. Dia hanya menunjukkan angka, jam, dan menit. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu jam? Ada yang tahu? Jam adalah sarana atau media yang menunjukkan waktu. Nah, di sini ada penjelasan tentang mengatur letak jarum jam. Misalnya di sini ada misalnya pukul 10. Jarum jam menunjukkan di 12. Jarum pendek menunjukkan di 10, jadi jam 10 pas. Nah, dan selanjutnya menggunakan jam dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita ada kegiatan. Setiap kegiatan mempunyai waktu tertentu. Contohnya di sini ada waktu, ada gambar. Yang nomor 1, jam 5 saya bangun tidur, dan yang kedua jam setengah 7, 6.30 saya sarapan, dan yang ketiga ada jam 7 saya berangkat sekolah, dan yang terakhir ada jam 10 saya pulang sekolah. Dan selanjutnya ada menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan jam. Di sini Pak Tarya berolahraga pada pagi hari di taman. Dia mulai berolahraga pada pukul 6. Dia selesai berolahraga pukul 7. Berapa lama Pak Tarya berolahraga? Lama Pak Tarya berolahraga pagi adalah 1 jam. Misalnya pukul 10. Jarum jam menunjukkan di 12. Jarum pendek menunjukkan di 10, jadi jam 10 pas. Nah, dan selanjutnya menggunakan jam dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita ada kegiatan. Setiap kegiatan mempunyai waktu tertentu. Contohnya di sini ada waktu, ada gambar. Yang nomor 1, jam 5 saya bangun tidur, dan yang kedua jam setengah
7, 6.30 saya sarapan. Dan yang ketiga ada jam 7 saya berangkat sekolah. Dan yang terakhir ada jam 10 saya pulang sekolah. Dan selanjutnya ada menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan jam. Di sini Pak Tarya berolahraga pada pagi hari di taman. Dia mulai berolahraga pada pukul 6. Dia selesai berolahraga pukul 7. Berapa lama Pak Tarya berolahraga? Lama Pak Tarya berolahraga pagi adalah 1 jam. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu membandingkan panjang dua benda. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah menyiapkan dua benda yang panjangnya berbeda. Ini adalah sebuah pena dan pensil. Jika kita ukur tingginya, maka dia akan menghasilkan sebuah tinggi yang berbeda. Bisa kita lihat pensil dan pena tingginya berbeda. Nah, kemudian untuk mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, di kelas 1 kita sudah belajar mengukur benda dengan beberapa cara. Masih diingatkan kamu dengan satuan tidak baku, misalnya jengkal, langkah depan, dan lengan. Apakah kekurangan menggunakan satuan tersebut? Mengukur benda dengan satuan baku. Nah, kamu telah mengenal satuan tidak baku. Sekarang kita pelajari satuan panjang baku. Satuan panjang baku yang sering digunakan adalah meter dan sentimeter. Nah, meter dan sentimeter adalah sebuah ukuran yang digunakan ketika kita mengukur benda dengan satuan baku. Kemudian penggaris menggunakan satuan sentimeter, meter menggunakan satuan dan meter dan sentimeter. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Made Subakta Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Subakta Wijaya, NPM 19160067. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu tentang pengukuran. Langsung saja. Menggunakan alat ukur panjang sesuai benda yang diukur. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 alat ukur. Nah, yang pertama ada meteran kain, yang kedua ada meteran penggaris, dan yang ketiga ada meteran saku. Alat ukur harus digunakan dengan tepat. Manakah alat ukur yang sering digunakan dalam belajar? Nah, alat ukur yang sering digunakan dalam belajar yaitu alat ukur penggaris. Berat. Setiap benda memiliki berat. Ada benda yang berat, ada yang ringan. Bagaimana cara mengukur berat? Cara mengukur berat yaitu dengan cara membandingkan berat dua benda. Contohnya, membandingkan berat dua benda. Jika ada 2 buah benda, hasil pengukuran yang mungkin terjadi adalah benda yang satu lebih berat daripada benda yang lain, benda yang satu lebih ringan daripada benda yang lain, dan yang terakhir, kedua benda sama berat. Mengukur berat benda. Agar hasil pengukuran berat lebih tepat, kita menimbang adalah cara yang paling tepat. Alat yang digunakan disebut timbangan. Mengukur berat benda dengan satuan baku.
Hari Minggu, ibu pergi ke pasar. Ibu membeli 8 kg beras, 1 kg daging sapi, 2 ons bawang merah. Memilih alat ukur berat sesuai dengan benda yang diukur. Nah, jadi maksudnya di sini ada 4 gambar. Jadi kalau kita mengukur sebuah benda atau daging atau apapun itu, kita harus menyesuaikan dengan timbangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.